wasallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali.
Pemirsa di rumah, senang sekali saya Ica kembali hadir dalam program Ustadz Gaul bersama Sarung Gajah dulu. Baik, Ustaz tadi ibu semua, semua tuh salawat yang begitu luar biasa. Ini juga cantik sekali semua kontunya, Ustaz. Iya. Misalnya dia ini warna apa nih? Jota apa yang ini warna apa bu? Pernah ada di sini pelajaran terakota? Iya. Warna-warna. Merah kuning hijau, langit yang biru, abu-abu ungu, terakota, hijau telur asin, burgundi. Ya. Jadi anak yang sekarang disuruh menghafal warna. Ya. Karena mama yang bikin beda ini. Ada burgundi, abu-abu spotlight. Ya. Tapi ini apa bu warnanya? Kalau kurunta jilbabnya biru kembang-kembang. Semua sama-sama bilang gitu. Biru kembang-kembang. Ya. Nah, kalau saya bisa penasaran Ustaz. Betul. Ini kita mau tahu dulu ini ibu dari mana. Nah, Bu. Kita mau tahu ya, jadi pemirsa dulu saya penasaran. Ini dia bersama Ibu Maesari dari ada terus sama kayak ini kan tadi. Mereka lupa itu, dari awal-awal itu nabak semua dari ulang pelan-pelan sekali lagi. Masih bersama Ibu Estaklin. Jadi wajib cari Al-Ikhlas, Blok K, Perumnas Studia, Makassar, luar biasa tangan dulu. Dan lagi kita sama bersama Ibu Ketua, Pak Ustaz Z. Nanti kita akan bicara sama Pak Ketua. Ibu Pak Ketua, Ibu Pak Ketua. Tapi nanti Pak Ustaz nanti kasih tahu siapa Pak Ustaz ya. Nanti kita akan cari temanya seperti apa. Tapi sebelumnya bisa di rumah ibu-ibu juga Maisari Maisas sampaikan. Kalau sekarang sarung gajah dulu itu bukan iklan sarung mulai jual. Makanya kunjungi websitenya. Di websitenya itu di www. Ada yang .com ya, atau bisa ibu mau jadi secara dari penjualan di Sarung Gajah di Makassar boleh. Itu follow Instagram dan Facebooknya di @gajahdudu_id. Nanti muncul, ini bisa dijual ya ini ya, keren. Karena ada mie sarung sekarang tuh, ada mie juga jilbab, pasmina, mukena, tapi sementara ini masih di Jabodetabek penjualannya. Jadi kalau ibu mau jadi seller nanti dikirimkan ke sini. Begitu. Budi? Oke Bu? Follow Instagram dan Facebooknya. Oke? Bu? Kita bicara saya begitu Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu itu bagaimana? Alhamdulillah baik. Nah, terima kasih. Ini Al-Ikhlas sendiri, mestaklinya ini sudah berapa banyak orang? Sudah berapa jumlah total? Sekarang ini? Anggota majelis alimnya saat ini ada 50 orang. Masya Allah, 50. Kayak dari mana nih? Yang Tapi terbitnya mulai kapan? Tahun berapa? Kalau majelis alimnya itu mulai tahun 2006. 2006. Iya, 2006 dan sudah saya ketua majelis diamanati kata majelis alim saya sudah yang keempat. Oh, beri keempat. Iya. Jadi yang sebelumnya ada sebelumnya. Ada sebelumnya. Ada sih. Yang kedua ada. Yang mana? Ini. Oh, yang kedua. Iya. Oh, yang ketiga? Yang ketiga pindah tempat. negara. Pindah negara. Kira pindah alam. Saya kira di balik papan. Tapi kalau bicara-bicara tadi, berarti ini periode depan. Adakah yang membedakan kegiatan-kegiatan dari periode pertama 23? Kalau yang pertama itu Pak, pernah masjidnya juga baru dibangun pada waktu itu.
Masjidnya ini itu swadana, jadi dari masyarakat saja. Lalu mulailah dibangun Majelis Salim. Waktu itu tahun 2006. Ya. Beliau waktu itu 2 periode, lalu dilanjutkan dengan Ibu Hafidah juga 2 periode. Kemudian ada lagi sebelum saya itu 1 periode, lalu saya mulai tahun 2013. Ya, jadi sudah lama ya. Tapi kalau aktivitas yang rutin yang dilakukan Taklim Aliyah apa ya? Kalau yang rutin itu pengajian bulanan, kemudian ada favoritnya ibu ya arisan. Dia senyum kisah semua pembelian. Ada tuh yang belum bayar ni. Kentara yang belum bayar kan itu dulu biasanya. Arisannya tidak banyak. Oh, hanya untuk perekat silaturahmi. Iya, silaturahmi. Minimal ada yang dilakukan di kebutuhan. Iya. Tapi pengajian pasti rutin tiap bulan. Iya. Kalau yang saya pengajian kayak latihan mengaji ibu-ibu untuk orang dewasa ada juga. Iya, ada tahsin itu. Tahsin. Ya, karena ini baru pelantikan lagi pengurus baru, jadi baru mau lagi rapat kerja. Oh. Tapi itu sudah diprogramkan juga tahsin. Ya, tahsinnya. Kemudian nanti akan ini salawatnya itu bisa ditangkap. Iya. Latihan juga tiap hari. Iya, tidak juga. Nanti mereka akan latihan satu kali sepekan. Oh. Iya. Jadi ada rutinitas yang mereka lakukan ya. Iya. Jadi semuanya nih aktif semua. Jadi salawat, usaha ini yang bagian galang dana. Nanti sosial ini yang kalau kita kunjungan biasa. Yang sosial mana? Sosial. Oh, kita cek bidang dulu. Bidang dana, bidang usaha namanya. Bidang usaha mana Pak? Bidang usaha? Coba katakan ya. Katanya bidang usaha? Iya. Iya. Bidang sosial? Ya. Bidang apa lagi? Bidang kesehatan. Bidang kesehatan, bidang melahirkan. Lalu ada penasehat. Beliau dulu ketuanya, sekarang penasehat. Kali ini bidang apa Bu? Lalu bidang dakwah. Oh, dakwah. Kemudian paling ujung bidang organisasi. Oh, bidang konsumsi dah ada berarti. Kalau bidang konsumsi, usaha. Iya, bergiliran. Jadi setiap bidang. Misalnya bulan depan ini lagi bawa bilangin lagi. Oh iya gilir. Oke lah, nanti kita lanjut lagi ya Bu ya Bu. Kita nanti kita lanjut lagi Bu ya. Kita mulai dari Ibu. Ibu. Jadi hari ini kita akan dengar tafsir Pak Ustaz Wawan. Ini sesuatu kita. Ada yang tahu tema kita hari ini apa Bu? Hah? Siapa tanya Ki? Pidi. Saya lagi di sini mau tidak tahu apa tema. Kan mereka pagi ini yang tahu dia mana nih? Bagaimana kalau kita tanya langsung Pak Ustaz ya, bisa di rumah ya. Pak Ustaz hari ini temanya Pak Ustaz. Insyaallah hari ini tema kita adalah 3 kelompok yang harus dimuliakan. Bukan Isra'i lah Bu. Ada tahu kaitannya ya. Ternyata temanya adalah sini nenek apa sih apa tema itu? Apa yang kan? Yang di sini kalau yang di sini tiga kelompok yang dimuliakan oleh yakin juga. Tiga kelompok yang dimuliakan ini malah yakin. Mau tahu tausiah seperti apa Bu? Bisa penasaran? Lah saya tambah saksikan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm
وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالعلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Ibu, bagaimana kabar hari ini, sehat? Anak-anak sehat? Suami sehat? Dompet sehat? Dia memang kecil itu. Tidak ada penuntut tersenyum mami, Bang. Dompet sehat? Iya. Sudah sedih hati boy. Dompet sehat bu. Yang paling setting yang sambar di tembok. Tentu Iya. Menjadi Saya sama keknya sebentar kalau selesai ceramah dia bilang, kenapa cuma sekali ceramah bos selesai? tidur. Padahal tidur. Jadi bukan ustaz yang cepat ceramah, dia yang tidur. Mudah-mudahan kita semua ini diberikan kesehatan dan kegiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita untuk hari ini pemirsa di rumah adalah 3 kelompok yang harus kita muliakan. Ini semua terjadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diundang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghadap kepadanya, alias ketika memperingati Isra dan Mi'raj. Jadi bulan ini adalah bulan apa bu? Bulan Januari. Berapa ibu mulai takbiran? Iya memang. Berapa ibu? Hah? Raja. Ya. Jadi ini adalah bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, hari di mana Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Minha arba'atun hurum. Arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bulan Rajab. Di bulan Rajab ini ada peristiwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada umat muslim, umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana firman Allah, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka tentang hari-harinya Allah. Walaupun mukhatab, ya, walaupun mukhatabnya ayat ini adalah Nabi Musa, Allah bercakap kepada Nabi Musa untuk menyampaikan Bani Israel tentang hari-harinya Allah. Tetapi dalam kaidah ulum Quran ada yang dinamakan al-ibratu bi umumil lafzi laisa bi khususis sabab. Pelajaran diambil dari umumnya lafaz, bukan khususnya sebab. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin bercerita kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya peringatilah hari-harinya Allah, hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan peristiwa-peristiwa yang istimewa bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya hari yang istimewa yang mesti kita peringati adalah hari peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi di bulan apa, Bu? Di bulan Rajab. Saya belajar dia. Bulan Rajab. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Di peristiwa Isra dan Mi'raj ini, hadiah terbesar yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad adalah sholat. Tapi ini sudah umum, Bu. Sudah banyak orang tahu. Setiap tahun diperingati Isra Mi'raj, sholat bisa dibahas. Ustaz, kenapa itulah ulang-ulangi penceramanya tentang sholat? Karena masih banyak orang tidak sholat. Betul? Jangan-jangan suami kan? Iya. Minimal ini luar biasa ini kalau ibu-ibu berdakwah di rumahnya. Berapa memang itu pergi sembahyang kalau ibu-ibu yang berdakwah? Yang pertama suaminya, anak-anaknya. Berapa memang anak ibu? Kalau ada satu rusing anaknya, banyak itu orang bisa sembahyang. Kenapa diulang-ulang? Karena kita manusia ini selalu lupa. Apalagi ibu-ibu itu banyak sekali lupanya. Satu dia ingat, dua dia ingat. Tanggal jatuh tempo yang pertama, kemudian yang kedua tanggal gajian. Betul, Bu? Anda biasa dengan teori ya. Iya, teori. Ya, itu jatuh tempo yang lain. Mau bilang lagi. Mau bilang paketnya. Iya. Ibu-ibu itu tidak mata keranjang, tapi dia mata keranjang kuning. Nah, jadi banyak sekali keranjang kuning dari TikToknya, di Shopee-nya, di Lazada-nya. Kenapa kita bisa salah istriku? Ya ada pakai di luar. Kenapa pakai itu bayar di karena ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 yang mesti kita muliakan di permukaan bumi ini. Ketika Rasulullah SAW pulang dari peristiwa Isra Mi'raj, setelah menerima sholat, beliau pulang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar supaya umatnya memuliakan 3 orang atau 3 kelompok. Ibu, mau tahu 3 kelompok ini? Mau? Jangan tidur nak? Serius ki? Tolong ki? Jadi pemirsa di rumah, sebelum kita lanjut yang 3 kelompok ini, jangan kemana-mana dulu, kita kembalikan ke Bang Ica. Masya Allah, Bu. Serius ki? Kan itu kaji dan juga ya. Serius ki? Kan di depan yang bicara ini kaji ya. Serius ki? Serius? Kita iklan dulu, Bu. Jangan kemana-mana, pemirsa di rumah. Kita di program Sergala bersama sahabatnya dulu. Pemirsa, kembali lagi di program Sergala bersama sahabatnya dulu. Alhamdulillah bersama Ibu Ketua dan Ibu-Ibu Majelis Taklim. Dan demi ibu-ibu ini sampai di rumah macam-macam, tapi semuanya luar biasa ya. Tahan dulu mati ibu. Sebelum kita lanjut bersama Ustaz, ada 3 golongan apa temanya? 3 golongan yang harus dimuliakan. Sebelum kita lanjut, kita bincang-bincang dulu Tuan. Sebelum Ibu Ketua, saya mau tanya lagi. Ibu-ibu. Ibu. Kenapa sarung gajah dulu disebut legenda Nusantara? Ada yang tahu? Nah, kenapa? Karena apa sarung gajah dulu disebut legenda Nusantara? Ada tahu? Betul, guys, legenda itu Bu. Itu sudah lama betul.
Karena sarung gaya dulu dimulai sejak tahun 1970. 70? Ya, lebar si Mas. 70? Nah, 70? Gimana? Iya, jadi udah, di enam, pas-pasan. 76. Lacok itu di mana tuh? Lacok di mana gitu. Jadi 72. Oke. Dan alhamdulillahnya lagi, pabrik tidak di Sarmaya ini masih ada di Indonesia. Tepatnya di daerah Pekalongan, jawaban. Jawaban? Jawab? Jawab? Ada yang lain? Jawab? 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 Jawabkan ya. Itu cari aman nih, cari aman. Ini. Cari aman ini. Lipsing. Jawab apa itu? Sebentar, kalau di sana mau ibu jawab ya, ibu. Jawabkan? Betul, karena banyak yang jawab di sana ibu ya. Bu. Ya tanya lagi, betul, sabar. Nah kalau kira-kira kan ini baru dilucu gini, betul. Rencana kegiatannya apa saja nanti ke depan? Saya tadi apa? Belajar ngaji, apa lagi? Asin. Ya. Kita juga akan dengan namanya ya, memberantas buka salah. Itu Kira memberantas korupsi. Gimana korupsi? Tapi memang karena baca-baca sudah umur ya, Dan itu kita lagi cari bagaimana metodenya supaya ibu-ibu tuh senang mengaji. Oh itu. Iya. Tapi ibu di sini cuma senang. Ya, ada yang senang, ada yang Tidak. ya, belum senang. Tidak ada juga yang senang standar. Iya. Tapi harapannya kedepannya apa? Harapannya semua bisa mengaji. Amin. Dan kalau bisa paham juga artinya. Masya Ya, Allah. karena kita ini tinggal di lingkungan yang heterogen, Pak Ustaz ya. Jadi macam-macam asalnya. Jadi bagaimana kita menjadi khairun nasan kaum muslimin? Masya Allah. Tuh, yang malas-malas rajin pergi. Nah, karena tidak sampai visi-visi dan niatnya, betul kalau kita tidak semua rajin. Oke bu? Jadi kau pergi. Ayo, ya, jadi betul bisa malu kakek lama yang lama ini itu dari baju tu. Boleh baca kat sini. Bu, bu nanti kita lanjut lagi bu ya. Nah, kita mau lanjut lagi ya. Dengan tema apa tadi bu? Ayo nanti bu. Apa? Iya. Mau kan kelanjutannya? Mau. Mau kan kelanjutannya? Kita dulu ada masih mau. Ya. Memang ibu-ibu biasa Bandi. Jadi ada ciri khasnya majelis taklim ini, Masya Allah. Tapi yang selalu kena case kodong itu yang selalu sandar-sandar. Malas. Unik. Jadi lagi kita bicara apa dalam jelas. Iya. Tapi ada tadi bilang ibu ketua, ada yang sudah rajin mengaji, ada yang belum. Berarti yang belum mengaji itu namanya al-kutubu wal malas. Itu campur ya. Iya. Langsung. Pantas dari tadi selalu punya waktu selawat ibu itu tak kerjaan lagi. Tapi saya penasaran sekali maksudnya. Iya. Ini kan ibu Atami. Nah, ini ibu saya yang mundur nih. Nah, ini maksudnya di depan juga ya. Berarti lagi masalah. Lalu kau bisa belajar dulu. Tadi kan ada kerja ibu selawat, gitu. Tak tahu melanggar apa pula itu dia. Nah, padahal tadi kau boleh. Nah, sini belum mata caca. Ibu, yang malas-malas tadi mengaji, rajin kita harus rajin disuruh tapi mengaji kita tidak mengaji.
Disuruh anak tapi sholat kita tidak sholat. Tapi bilang anak tahu, lagi kita suruh kita dia tidak kerjakan. Nah, siap Bu? Jadi sukseskan programnya Ibu Ketua memberantas korupsi. Memberantas buta aksara baca Quran. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu semua di sini lancar mengaji. Ya, kalau ini ibu yang sholat-sholat tadi pasti lancar mengaji. Sebentar tes sama bicara. Tapi kita lanjut dulu. Iya, kita lanjut dulu. Jadi Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Usriya bi, malam ketika saya diisrokan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau di bulan Nabi tapi dipanggil ki. Wa umira Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyukrima thalathata asnaf. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memuliakan 3 golongan, untuk memuliakan 3 kelompok. Yang pertama wahumul walidain. Yang paling pertama yang harus kita muliakan adalah kedua orang tua. Ibu-ibu terkadang selalu minta dituntut anak-anaknya supaya berbakti, tapi ternyata dia sama orang tuanya bertuai, kurang ajar. Bagaimana tidak kurang ajar anak-anak? Kita kurang ajar sama orang tua. Mau kita anak-anak tak berbakti sama kita, berbakti sama orang tua. Perjuangannya orang tua tidak usah kita sebutkan, banyak sekali. Ya, ibu-ibu ada di posisi ini, Ustadz, Bang Ical, kameramen, semuanya ada di tempat ini. Itu berkat usaha dan doanya orang tua. Ada anak-anak biasa, apa nak-anak? Nanti kamu aja lesak buka tol itu aku. Iya, bilang itu orang tuanya. Itu orang tua tahu lebih pilih tidak makan ya daripada kita yang tidak makan. Saya sudah rasa Bu, makanya minta tolong untuk ibu-ibu sebentar. Kalau ada kantor kosong, bungkus ini. Tidak Bu. Dulu saya ingat orang tua saya bilang begini, merasa tonji itu nanti kalau jadi bapak. Betul, Masya Allah, luar biasa. Kita berjuang panas kepanasan, hujan kehujanan, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu rasa itu yang namanya melahirkan susah Bu. Di kakak, di suami kita, susu kalau ada di suami kita pernah apa di film ini, ketiskan mati lalu di rumah sakit kan? Iya. Pokoknya mau balik kanan tidak enak, mau balik kiri tidak enak, terlentang lebih-lebih. Tapi alhamdulillah tidak ada bisa dengar orang tua ketika hamil besar apa bilang, dari keluar mau dulu mau pilih pasar. Ya, tidak ada orang tua yang bilang di sini mau dulu, simpang kursi karena mau ke masjid ada. Dengan ikhlasnya dia bawa anaknya ke pasar, dia bawa anaknya ke masjid, dia bawa anaknya ke pengajian dengan penuh rasa cinta. Maka muliakan ini orang. Kalau kita muliakan orang tua, insya Allah tenang kehidupan tak di dunia, terlebih-lebih lagi di akhirat. Tapi kalau kurang ajar sama orang tua, tak tunggu nih. Kita akan diazab di dunia, terlebih-lebih lagi di akhirat. Terutama ibu. Nah, ibu-ibu ini kalau ada orang tua, tadi itu mertua orang tua juga sih. Ya, jadi kalau sudah pergi menikah 4 orang tua, 2 laki-laki, 2 perempuan. Bilang saya mertua Ustaz. 6 orang tua, kenapa 2 istriku? Nah ini yang umpam sembarang pikiran ibu ngerti. Kalau tidak bisa kasih uang, tidak bisa kasih uang jajan tiap bulan, minimal jangan kasih susah, jangan bikin kamu masalah. Minimal kita bahagiakan dia dengan prestasi. Kita jadi anak soleh. Pak, mungkin saya tidak bisa bahagiakan kita dengan kasih finansial, tapi saya akan selalu berdoa di setelah sholatku. Saya akan mintakan ampun kepada Allah dan mudah-mudahan selamat di dunia dan di akhirat. Iya.
terutama yang sudah meninggal ibunya, bapaknya. Jangan lagi kulitin, jangan lagi bolong-bolong sebayanta. Kasihan itu orang tua tak kalau meninggal nih, tidak ada yang doakan nih, ya Bu ya. Jadi banyak berdoa, terutama untuk ibu, untuk bapak, ya. Ibu jasa-jasanya kita ingat, bapak usahanya yang kita ingat, ya, perjuangannya untuk menghidupi kita, menyekolahkan kita sampai besar seperti ini. Banyak doakan nih, kalau masih hidup doakan dia sehat, kalau dia sudah meninggal dunia doakan kuburannya dijadikan taman-taman surga. Kalau berhasil kita muliakan orang tua maka kita sudah memenuhi satu dari persyaratan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat tak sudah benar. Sekarang kelompok yang kedua yang harus kita muliakan adalah al-ulama. Ulama tidak boleh kita tidak muliakan. Siapa itu ulama, Ustaz? Orang yang berilmu. Orang berilmu yang mana, Ustaz? Bukan cuma yang punya ilmu agama, bukan cuma ustaz, bukan cuma kiai, dosen. Kalau dia di bidangnya itu, dia adalah ulamanya itu bidang. Seumpama ahli kedokteran, berarti dia ulamanya kedokteran. Kalau dipertanyaan, berarti dia ulamanya pertanian. Mindset kita berpikir bahwasanya ulama itu nanti ustaz, nanti kiai. Bukan, karena banyak juga ustaz itu ustaz jadi-jadian. Apa itu ustaz jadi-jadian? Cuma pintar mengolah kata-kata. Nah, sudah naik di mimbar ceramah, padahal dia belum bisa kerjakan apa yang nak ceramahkan. Nah, ceramahnya orang sembahyang, dia al-qutu'u wal malasu. Bahaya. Jadi kayak guru juga ya? Ya. Guru sekolah. Nah, kalau dia ahli di bidang itu, dia adalah ulama. Ini orang mesti kita muliakan. Kenapa? Kalau orang tua bawa kita dari alam rahim ke dunia, ulama bawa kita dari alam dunia ke akhirat. Jadi ini dua mesti kita muliakan juga. Ya, ulama terutama guru spiritual, guru agama, karena dialah yang mendekatkan kita kepada Allah. Kalau guru di dunia kita mendekatkan kita daripada rezeki yang ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini, maka guru agama kita mendekatkan kita kepada yang memberi rezeki. Kalau guru duniawi kita mengajarkan kita ilmu, kalau guru agama kita mengajarkan kita mengenal pemberi ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita pelit dengan ulama. Kalau mau kita sedekah, ya, kalau ada sedekah yang paling utama itu kita sedekah kepada orang alim. Kenapa kita sedekah kepada orang alim lebih pertama daripada orang miskin dan orang fakir, anak yatim? Karena orang alim itu tahu bagaimana cara membelanjakan harta. Pasti dia belanjakan di jalan yang benar. Makanya ada orang bertanya, Ustaz, afdol mana, sedekah ke pesantren atau ke masjid? Lihat dulu saja keadaan. Kalau masjid aman-aman, sedekah yang paling afdol adalah kepada pesantren. Karena pesantren akan melahirkan orang yang akan mengisi masjid. Banyak masjid di Makassar ini besar-besar, tapi alhamdulillah yang datang berjamaah Pak Imam, anaknya sama istrinya. Itu bisa keluar dari situ. Nah, kalau ada menantu itu sampai 20 meter, tapi yang ngisi 4 orang. Bangun masjid besar-besar karena tidak pernah berpikir bagaimana bisa menciptakan generasi yang mau mengisi masjid. Jadi yang kedua adalah ulama. Yang terakhir yang harus kita muliakan adalah al-umara, para pemimpin yang adil, RT, RW, ya, RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati atau gubernur, presiden, ini semua harus kita muliakan kalau adil. Ya, kalau adil, ya, jangan sampai ada sumbangan dari kelurahan, RT, RW yang cari siapa keluarga. Iya. Tapi ini masalah bantuan pemerintah untuk orang-orang yang pas, ada syaratnya.
Iya. Nah, kalau begitu caranya menafsirkan Al-Quran berarti dia tafsirkan Al-Piti-Pitiu. Sembarang sih. Yang keluarga dulu, ataukah lurah atau camatnya begitu ada bantuan dari gubernur, dari bupati yang napilih besti-bestinya RT RW. Ya, banyak begitu. Gitu. Jadi bagaimana sumbangan ngumpul ke masyarakat? Terpotong memang dari atas. Presiden terpotong, gubernur terpotong, RT camat terpotong, lurah terpotong, RT RW terpotong. Yang sampai di masyarakat 1 liter minyak, 5 kilo beras, setengah ratus. Indomie 10. Indomie. Nabi lebih dengan siapa jauh. Bye. Gimana masih kalah? Balas sih. Ada dokter bilang jangan dikasih Indomie, baru bantuan na Indomie. Macam itu dibilang mengatakan apa yang tidak dia lakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Hati-hati, besar sekali dosanya kalau kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Paham, Bu? Paham? Ada berapa orang yang harus kita muliakan? Ada 3. Yang pertama, orang tua. Yang kedua, yang ketiga, pemimpin ya. Masya Allah. Pemirsa di rumah, Ibu Jistari, jangan kemana-mana dulu. Kita kembalikan ke Bang Ica. Masya Allah, Bu. Yang ketiga adalah Ibu. Yang ketiga, pemimpin negara. Pemimpin yang itu pemimpin negara yang memang pemimpin negara tapi begitu. Yang ya dulu ya, Bu. Ibu. Siapkan orang yang mau bertanya 2 orang. Nanti setelah segmen ini kita akan cari siapa yang mau bertanya 2 orang yang kita kasih aja saran aja dulu. Ibu ya, Bu. Oke. Tapi kita iklan dulu. Jadi jangan kemana-mana pusat rumah tetap di program Pusat Gaul bersama Sarung Gajah dulu. Kembali lagi di program Pusat Gaul bersama Sarung Gajah dulu. Dan alhamdulillah kita masih bersama Ibu Ketua dan Ibu Majelis Taklim dari Masalah dengan baju-baju warna Kehitungnya nanti nama memo ini 1 lira, 2 lira. Bu. Siapkan kita yang bertanya. Jadi, dan sebelum kita kasih kesempatan bertanya, Ibu kita izin saya menjelaskan. Jadi bisa rumah juga ya. Jangan lupa nanti beri sarung gajah dulu seperti ini, Bu. Ya, saya contohin yang ada tulisan apanya, Bu? Yang ada tulisan? Yang ada tulisan? Apa yang ada legenda di sini, Bu? Yang ada tulisan apanya? Legenda. Yang hitam legenda Nusantara di situ atau tidak ada? Yang ada tulisan apanya? Tidak ada dulu, betul sekali. Yang ada tulisan gajah ini tidak dulu ada, Bu. Nah, tapi kalau yang mau lebih otentik dan saya pakai Pak Ustaz pakai yang begini, yang ada tulisan bukan, yang ada tulisan asal Arabnya di bawah gajah dulu tulisan Arab SD, ada tulisan Arabnya, jadi jangan salah boleh nanti. Kayak contohnya nah. Bukan kaki ini, apa pun kata saya pada saya. Nah, dan
Kalau dulu itu cuma garis-garis, kota-kota ini. Jadi kalau kita pilih di mana-mana, jangan lupa, jangan apa aja dimasukin. Jangan? Iya, tulisan Arabnya betul. Bu, oke, saya beri tanda jatuh PHP ya. Jangan ada tulisan? Ada yang mau yang sarung? Balik ya. Jadi ya, saya gajah dulunya dari tahun berapa? Masalahnya bilang gajah dulu baru kita nanti. Tadinya gimana ada? Iya, berarti ya. Lagi sama Ustaz. Iya. Sah? Berarti yang ada apanya? Yang nggak ada Arabnya. Nggak ada tulisan Arabnya. Soalnya orang Arabnya susah gitu. Ya, Arabnya dibeli. Jadi kalau ibu beli di mana? Cari, kok mau nggak beli yang Arabnya? Tahu? Jadi yang lebih otentik, Bu ya. Oke, kita kasih kesempatan yang mau bertanya, boleh angkat tangan? Di sana boleh, ya jauh-jauh di. Iya. Di sini, Bu. Di sini bisa ya. Ibu beda sama ini saya. Ya. Ya. Lihat kamera. Oh iya. Sampaikan saya kalau tidak mampu. Saya kenalkan nama anda, majelis taklim tak, alamat tak, anak tak berapa, suami tak pernah. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Janur Jayagani, tinggal di Jalan Belum Baraya, Barokan, nomor 363. Panggilannya siapa? Janur Jaya. Wajar saya. Di sini gimana? Kita bagaimana? Haji Nurjaya. Jadi panggilan Haji Nurjaya ini Bisa. ya. Ya. Anak tak? Nah, saya punya 2 putra dan Kita mana-mana sini? Iya. Dua? 2 putra. Cucu? Ada nih? Ada 1. Oh, ada cucu. Ada. Suami ada. Ada 1 orang. Satu orang? Iya. Masih ada ya? Masih. Alhamdulillah. Tidak sampai kan? Jangan. Nah. Oke. Nah, mau bertanya sama Pak Ustadz? Iya. Ibu ketua atau saya? Oke, Pak Ustadz. Iya. Apa mungkin ibu ketua? Oh iya. Pak Ustadz mau bertanya Ibu Haja Nurjaya. Iya. Terima kasih pencerahannya Pak Ustadz. Alhamdulillah tadi ada 3 golongan yang harus dimuliakan. Salah satunya adalah kedua orang tua. Iya. Dalam Al-Quran surah Al-Isra yang artinya salah satunya adalah bahwa janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu yang seterusnya. Tetapi kondisi kita lihat dengan majunya teknologi, kadang-kadang anak-anak dipanggil oleh orang tua, tapi dia hanya melihat HP-nya terus tanpa mengindahkan hal itu. Nah, bagaimana mensiasati hal ini supaya anak tetap menghargai kedua orang tua? Saya kira itu Pak Ustaz. Terima kasih. Kenapa? Iya. Kalau saya tetap PSKB untuk bukan saya. Nah, kalau gitu kita kasih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, Ibu Haja Nurjaya. Makasih. Saya mau di sarungnya, Pak Ustadz. Ini mau ini kudu. Saya balik. Makasih. Pokoknya terima sarung. Bukan Pak Ustadz, saya mau sarung. Terima kasih. Sudah nama sarung. Saya kayak nanti boleh aja ya. Nanti jawabnya ya. Nanti kita tamu dulu. Yang kita boleh? Aduh, Ibu mantan ketua dulu. Ibu pembina. Iya, penasihat 4 periode. Iya.
Ya, langsung. ya. Perkenalkan nama. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Hafidah Mahmud. Saya biasa dipanggil Ibu Fida. Saya bantu. Ya, saya tinggal tidak jauh dari masjid sini juga. Yang juga lima rangkaian dari sini bu. Nah saya ini. Oke, iya. Ini postan itu mana? Ini kan Makanya. Iya. Anak ada. Ada. Anak satu. Iya. Cucu juga sudah ada. Ada juga. Iya. Saya cucu. Ini bagus banget. Ini dulu saya cantik. Iya. Ada cucu. Iya. Cucu satu. Satu. Lagi Suami? satu. Satu juga. Iya. Cucu yang pertama di. Insya Allah. Yang suami minta itu. Jangan. Mau tanya sama Iya. Pak Ustadz, Kabeh, karena sekarang kan kita medsos di mana-mana ada yang Facebook, IG atau yang lebih TikTok ya. Terus kadang kita bingung karena banyaknya bulan-bulan baik, bulan Islam. Apalagi saat ini adalah bulan Rajab, insya Allah sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Nah, kira-kira amalan apa sebaiknya yang kita lakukan, utamanya ibu-ibu, karena kita kadang bingung apakah kita mengikuti semua yang ada di medsos itu, ataukah ada hal-hal yang yang paling penting mungkin yang kita lakukan. Makasih Pak Ustaz. Iya. Boleh bilang dia besok atau nanti apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Karena lebih getah. Makasih Upinya. Tapi ini dia Ustaz dengan tugas. Tadi ibu nggak tadi itu dia. Dia begini. Tadi kata ini. Tapi cara beramalnya ibu ya. Dan seperti doanya Ustaz betul juga. Doa untuk apa? Yang kalau kita dalam bulan Rajab, doanya yang dibaca setiap akhir sholat. Apa bu? Allahumma Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balikna. Kayak sama kan ini. Oke, bu. Boleh jawab? Ya, kita dulu kita dengar jawabannya saya. Kita jawab yang pertama dulu untuk Ibu Haji. Bagaimana caranya menanggapi sekarang ini anak-anak ya? Kita panggil, tapi tetap dia juga main HP. Padahal ada di dalam Al-Quran itu, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan sesekali kamu mengatakan ya. Kalau kita di sini orang Bugis Makassar disuruh diam bicara, kita bilang begitu orang tua nggak boleh, apalagi kita bentak. Nah, bagaimana sekarang modelnya anak-anak Ustaz? Karena nasibnya main HP ya, sampai-sampai kita panggil tidak ngejawab lagi ya, tidak ngejawab lagi. Itulah pentingnya Bu, dari kecil kita tanamkan akhlak kepada anak-anak. Kita tanamkan pelajaran tentang ilmu agama kepada anak-anak. Kalau kita tidak tanamkan sejak kecil ilmu agama sama anak-anak, kalau besar Ibu tidak akan perhatikan lagi itu. Kalau dari kecil saking dunia nanti kita perhatikan, ya kita mesti kasih sekolah di sini,
kasih sekolah di sini supaya bisa jadi ini jadi begini. Besok lusa dia sukses lalu lagi. Kalau tidak ada ilmu agamanya. Tidak sedikit anak-anak jadi tentara, jadi polisi, jadi dokter. Begitu sakit orang tuanya pernah bilang, biar tahu nih, tidak juga ngurus orang tuaku. Saya bisa jadi polisi, saya bisa jadi tentara, saya bisa jadi dokter karena usahaku sendiri, karena perjuanganku sendiri. Gara-gara tidak diajarkan ilmu agama. Satu caranya tangan itu sekarang anak-anak. Mau kita perbaiki akhlaknya anak-anak, ajarkan ilmu agama. Karena itu yang bisa yang lain tidak ada. Tidak ada yang bisa mengajarkan akhlak di atasnya ilmu agama. Di sekolah belajar ilmu etika, di perguruan tinggi belajar ilmu etika, tapi mahasiswa masih tetap kurang ajar dengan orang tuanya, masih tetap kurang ajar dengan guru-gurunya. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada kekuatan fondasi agama. Begitu caranya. Jadi ajarkan anak-anak ilmu agama, kalau bisa masuk pesantren, ya jangan terlalu dimanja anak. Justru semakin dimanja itu dia akan melawan kita. Kalau bisa kasih masuk pesantren, ya. Iya mau berontak ya. Apalagi ibu sekarang, ya baru menangis sedikit anak-anak. Nah kasih apa yang mau nih orang tua dulu. Kapan jalan-jalan ke tambahi? Betul? Iya. Kita kalau ada tamu tak dulu betul. Ada tamunya orang tua tak lewat pintu belakang. Nah, sekarang anak-anak kalau ada tamunya orang tuanya malu seperti itu tadi jalan sudah. Ya, pembagi tidak menyibuk ya. Justru kalau diberlaki mata kita, kalau diberlaki mata sama orang tua aku mau. Dari wajib ini terus. Anak-anak tidak apa bilang, ayah kenapa besar mata tak? Ya, jadi tanamkan memang dari kecil ilmu agama supaya dia bertakwa. Pertanyaan yang kedua, ya, pertanyaan kedua Ustaz, amalan apa yang bisa kita amalkan di bulan Rajab ini? Karena bingung di TikTok ada amalan, di Facebook ada amalan, ya, di Instagram ada amalan, ya, di YouTube ada amalan, banyak sekali di sosial media ada amalan. Amalan apa yang paling bagus kita lakukan di bulan Rajab ini? Ada 3. Ya, ada 3 amalan yang harus kita perbanyak di bulan Rajab. Yang pertama, banyak istighfar. Banyak istighfar, akui kesalahan-kesalahan, bersih-bersih memang masih sebelum masuk ke bulan Rajab ya, bulan Ramadan. Bulan Syawal boleh, silakan. Nah, jadi 2 bulan ini kita pakai bersih-bersih untuk masuk ke bulan suci Ramadan. Seperti orang ke Makkah, kalau tidak tobat di tanah airnya, insya Allah dia akan perbuatannya di tanah suci, betul? Iya. Biasa ada orang tuh ke sana ke tanah suci dan dia di Ka'bah. Ternyata di tanah airnya pemain judi. Tidak pemain judi tidak ini kalau ya. Ada juga orang ke sana ke tanah suci darah dia. Kenapa? Karena di tanah airnya dia suka beli pejangan. Tadi beli pejangan. Semuanya selalu kasih berkelahi. Iya, makanya anjurannya kalau manasik umroh atau manasik haji orang disuruh sholat taubat dulu, disuruh banyak-banyak istighfar, betul? Sama kita kalau mau masuk bulan suci Ramadan, kalau mau kuat sholat malam di bulan Ramadan, sholat malam memang masih sekarang. Kalau mau kuat baca Quran di bulan Ramadan, baca Quran memang masih sekarang. Kalau mau banyak berzikir di bulan suci Ramadan, banyak memang berzikir di bulan sekarang, supaya nanti di bulan Ramadan kita bisa banyak berzikir. Yang kedua yang harus kita amalkan banyak sholawat. Doa salawat apapun terserah ibu-ibu, mau sallallahu alaihi Muhammad terserah, yang penting sholawat. Kemudian yang terakhir yang ketiga yang harus kita perbanyak awalan tak di dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban ini adalah banyak berdoa. Karena ini bulan mulia berdoa. Memang nanti apa yang kita mau. Nah itu ajarkan kita di Ustaz Ica. Sekarang bukan Bang Ica namanya, Ustaz. Banyak-banyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Banyak-banyak kita baca itu setelah sholat, biar setelah sholat sunnah. Kenapa Bu? Ini bulan Rajab dan Sya'ban bulan penyaringan. Banyak orang
hidup di bulan Rajab, di bulan Sya'ban tidak ada lagi. Banyak juga dia hidup di bulan Sya'ban, tapi di bulan Ramadan tidak ada juga. Ini bulan penyaringan, makanya diajarkan di doa supaya kita sampai di bulan Ramadan. Bagaimana bunyi doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nanti bicara lagi begini. Lalu kesimpulan ceramah kita pada kesempatan kali ini adalah kalau kita mau dapat buahnya Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping kita mengerjakan sholat, muliakan 3 kelompok ini, muliakan 3 golongan ini. Yang pertama, muliakan orang tua, yang kedua, muliakan para ulama, yang ketiga, muliakan para pemimpin-pemimpin yang hadir. Paham Bu? Ibu paham? Semua paham? Siap diamalkan? Insya Allah siap ya. Nah, insya Allah orang India kita pakai, sebab ada insya Allahnya orang Indonesia. Kalau orang India bilang insya Allah pasti datang, tapi kalau orang Indonesia bilang insya Allah pasti tidak datang. Sama ya, yang terakhir sekali ini ya, itu orang Jepang dulu sukses karena banyak kerjanya, sedikit caranya, akhirnya sukses. Orang India kenapa terbelakang tidak sukses? Karena sedikit kerjanya, banyak bicara. Baru beberapa syuting lomba-lomba ya kelong di sini, ya kan? Iya, tumpah sehari pendek karena. Kalau orang Indonesia lain, kalau orang Indonesia lain lah bicara, lain lah kerja. Mudah-mudahan kita semua ini apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan bisa kita amalkan dan menjadi bekal kita di dunia untuk masuk ke kampung akhirat. Terakhir, mudah-mudahan kita semua disehatkan di bulan Rajab, disehatkan di bulan Sya'ban, dan masuk ke bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal. Ibu majelis tadi, pemirsa di rumah yang teman-teman dulu, kita kembalikan ke Bang Ica. Alhamdulillah, jadi luar biasa tadi sudah disampaikan tausiahnya dengan tema tiga tadi Budi. Pertama orang, kedua pemimpinnya kan? Terima kasih Ibu Ketua waktunya. Bu, mudah-mudahan tausiah Pak Ustadz yang masuk telinga kanan keluar telinga. Masuk telinga kanan keluar telinga. Jangan Bu ya, disimpan di hati, diamalkan ya, supaya nanti kita bisa menjadi bekal kita jadi akhir ya, bisa kita masuk sama-sama surga. Amin. Amin. Bu. Dan bisa dulu saya ingatkan, jangan lupa untuk kunjungi website saya dulu di www.kayadu.com. Atau bisa boleh Instagram dan Facebooknya di @kayadu_id. Benar? Bu? Ibu? Mohon maaf kalau saya salah kata ya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kesalahan kehilafan milik kita. Kesalahan kehilafan milik kita. Kita semua kita manusia. Ini semua bukan ada Islam. Bu. Terima kasih ya artinya, dan pasti kita akan jumpa lagi nantinya ya. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa lagi di program bersama-sama. Salam ya dulu.